Shalom, selamat pagi. Kita jumpa lagi dalam program doa pagi GPDI Budi Mulia. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca firman Allah yang akan menjadi renungan kita di pagi hari ini, saya ajak kita berdoa bersama-sama. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami datang padamu pagi hari ini Bapa. Kami berterima kasih Tuhan karena Engkau sungguh mengasihi kami. Engkau terlalu baik dalam hidup kami. Kami percaya Bapa kalau kami ada di pagi hari ini semua karena anugerah-Mu. Ini semua karena kemurahan-Mu Tuhan. Tuhan, sebelum kami melangkah di hari yang baru ini, kami rindu Bapa untuk mendengarkan firman-Mu, karena kami percaya firman Allah adalah suluh dan pelita bagi kaki kami. Urapi kami semua Tuhan, agar supaya firman Allah yang kami dengar di pagi hari ini benar-benar boleh menjadi tuntunan kami di sepanjang hari ini. Berfirmanlah Tuhan, dalam nama Yesus. Haleluya, amin, amin. Firman Allah pagi hari ini saya baca dari kitab Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-27. Kemudian kita akan membaca ayat 34. Kisah Rasul pasal 27 ayat 34, demikian bunyi firman Tuhan. Karena itu aku menasihati kamu supaya kamu makan dahulu. Hal itu perlu untuk keselamatanmu. Tidak seorang pun di antara kamu akan kehilangan sehelai pun dari rambut kepalamu. Haleluya. Tidak seorang pun di antara kamu akan kehilangan sehelai pun dari rambut kepalamu. Saudara, kisah ini terjadi ketika Rasul Paulus dengan teman-temannya menumpang sebuah kapal. Sebenarnya hal ini tidak perlu terjadi seandainya mereka mendengar Rasul Paulus, nasihat Paulus sebelum mereka berlayar. Paulus telah menasihati mereka agar supaya pelayaran itu jangan dilakukan, atau dengan kata lain ditunda dulu. Tetapi mereka menganggap Paulus bukan siapa-siapa. Yang berkuasa adalah nakoda, yang berkuasa adalah para ABK. Maka akhirnya mereka tetap berlayar. Di tengah perjalanan, di tengah pelayaran mereka, maka terjadi angin yang begitu kencang, badai yang begitu kencang, sehingga mereka tidak mampu untuk mengendalikan. Nakoda tidak mampu untuk mengendalikan kapalnya, dan akhirnya mereka membiarkan kapal itu hanyut atau terapung-apung di atas perairan, tanpa arah, tanpa berjalan. Ya, saudara. Kemudian setelah berhari-hari mereka tidak menemukan titik terang, dan para penumpang sudah mulai putus asa, sampai karena kencangnya badai mereka tidak makan lagi. Ya, setelah hari yang ke-14 maka Paulus dia berdiri, dia berbicara. Seandainya kamu mendengar nasihatku, hal ini tidak akan terjadi. Ya, kita tidak perlu binasa. Tapi Paulus katakan, tapi sekarang pun kita tidak akan binasa. Sekarang pun tidak akan terjadi sesuatu yang fatal dalam kehidupan kita. Kemudian dalam ayat 34 dikatakan, sebab itu kita perlu makan. Ya, kita harus makan. Karena sudah 14 hari
kita terombang-ambing, kita harus makan. Saudara, firman Allah pada pagi hari ini, ya, saya boleh mengajak kepada kita agar supaya kita memiliki iman, ya, iman yang memberi harapan di tengah badai. Iman yang memberi harapan di tengah badai. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, memang terkadang, ya, kalau kita melihat situasi, melihat keadaan, terkadang situasi dan keadaan itu membuat kita goyah, membuat kita bimbang, membuat kita ragu terhadap siapapun, termasuk terhadap Tuhan yang kita percaya. Tetapi saudara-saudara, Paulus dengan penuh iman, dengan penuh keyakinan, dia katakan kepada orang-orang yang ada di kapal itu yang berjumlah 200 lebih, dia katakan, makanlah karena keselamatanmu dekat. Ya, makanlah supaya kita selamat. Percayalah, tidak ada sehelai rambut yang akan jatuh, yang akan lepas. Paulus dia coba meyakinkan para ABK, termasuk mungkin nakoda, agar supaya mereka tidak terlalu hidup dalam ketakutan. Mereka perlu makan. Ya, dia katakan tidak akan kehilangan selai pun dari rambut kepalanya. Luar biasa. Dalam perjalanan menuju Roma pada waktu Paulus bersama rombongan terjebak dalam badai dahsyat selama 14 hari. Kehidupan mereka terancam dan harapan hampir punah. Namun di tengah kegelapan itu, Paulus berdiri dengan keyakinan yang teguh. Ya, Paulus berdiri dengan keyakinan yang teguh. Saudara, menghadapi badai, persoalan, permasalahan, kita memerlukan iman. Kita memerlukan keteguhan. Iman, keteguhan. Di dalam Ibrani dikatakan iman itu adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Bukti dari segala sesuatu yang belum pernah kita lihat. Itulah iman. Ya, itulah iman. Kalau kita sudah melihat, itu bukan iman lagi. Kalau kita sudah merasakan, itu bukan iman lagi. Iman itu berfungsi. Ya, iman itu kita dapat memperkatakan sesuatu yang belum pernah kita lihat, sesuatu yang belum ada dalam pemikiran kita. Tetapi kita katakan, kita percaya dengan iman. Hari-hari ini hidup manusia semakin sukar. Hidup manusia semakin sulit. Ya. Dan dalam suratan Yohanes dikatakan hanya iman yang bisa mengalahkan situasi dan kondisi. Hanya iman yang bisa mengatasi. Hanya orang-orang beriman yang bisa teguh di tengah badai. Hanya orang-orang beriman, saudara-saudara, yang punya pengharapan. Walaupun belum melihat. Walaupun belum kita tahu. Satu hal yang kita harus percaya, kita yakin bahwa Allah kita itu adalah Allah yang Maha Kuasa. Allah yang sanggup melakukan segala perkara. Allah yang bisa mengadakan dari yang tidak ada menjadi ada. Allah yang bisa merubah air menjadi anggur. Ya. Allah yang bisa merubah minyak yang sedikit
Seorang janda bisa melunasi hutang-hutangnya. Dan tempayan-tempayan yang kosong itu bisa penuh. Bahkan dia masih memiliki kelebihan. Itulah iman. Jadi di tengah situasi, kondisi, keadaan yang sekarang seperti kapal yang ditumpangi oleh Paulus diombang-ambingkan, tidak menentu. Hanya orang-orang yang beriman yang bisa melihat masa depan. Hanya orang-orang beriman yang bisa memperkatakan hal-hal yang mustahil itu bisa menjadi nyata. Kalau kita percaya bahwa Allah kita adalah Allah yang sanggup, Allah yang besar, Allah yang dahsyat, Allah pencipta, kita akan berani memperkatakan dan kita akan berani menghadapi situasi dan kondisi yang sukar dan sulit ini. Dan kita akan sebagai pemenang. Kata Paulus, kita akan selamat. Kita akan selamat. Itulah perkataan iman. Walaupun saudara-saudara pada waktu itu akhirnya mereka harus melepaskan layar. Dan mereka hanya mengalir saja. Tapi Paulus katakan dengan iman, kita akan selamat. Tidak ada seorang yang binasa. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pegang teguh janji Tuhan. Pegang teguh firman Allah. Kita akan selamat. Kita akan mampu melewati masa-masa sukar. Kita akan mampu melewati masa-masa sulit. Bahkan kita akan tampil, kita akan keluar sebagai orang-orang yang menang. Bukankah Yesus telah bangkit dari maut? Bukankah Yesus telah bangkit dari kematian? Maut telah dikalahkan. Saudara, dengan kuasa kebangkitan itu, kita berani berkata hari-hari ini bahwa kita akan menang. Kita akan selamat. Kita tidak binasa. Kita akan sanggup mengatasi setiap persoalan-permasalahan. Kita akan sanggup mengatasi setiap badai kehidupan. Haleluya. Tuhan menolong kita semua. Roh Kudus mampukan kita semua. Sehingga apapun persoalan, seberat apapun masalah yang kita hadapi, kita harus mulai berkata dan memperkatakan firman Allah dengan iman. Kita akan selamat. Kita akan menang. Kita akan alami pertolongan. Kita akan alami mujizat. Tidak ada yang mustahil bagi Allah yang kita sembah. Haleluya, puji Tuhan. Selamat pagi semua. Kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih buat firman-Mu di pagi hari ini. Kau adalah Allah yang kami sembah. Adalah Allah yang sanggup melakukan segala perkara. Kami percaya di tengah badai, di tengah kesulitan, di tengah-tengah persoalan yang kami hadapi hari-hari ini, Tuhan, teguhkanlah iman kami. Tambahkanlah iman kami, supaya kami boleh melihat hal-hal yang mustahil itu akan menjadi nyata. Tidak ada yang sukar, tidak ada yang sulit bagi Allah kami. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu di pagi hari ini. Materaikan oleh Roh Kudus-Mu. Tanamkan. Dan biarlah kami hidup dari firman-Mu. Kami mengimani firman-Mu. Kami meyakini firman-Mu. Kami akan selamat. Kami akan mampu melewati setiap persoalan permasalahan hidup. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Selamat pagi semua. Tuhan Yesus memberkati. Amin.